Halo sahabat kreator semua, berjumpa lagi di Rumah Pangan Mandiri. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membibitkan atau mengembangbiakkan kemangi. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali ada pohon kemangi. Nah, tapi di sini saya akan coba untuk mendapatkan bibit dari pohon atau dari tanaman kemangi yang saya miliki di sini. Nah, gimana caranya supaya kita dapat banyak bibit, dan dari sekian bunga-bunga ini ataupun bibit-bibit yang kita ada di sini, yang mana sih yang bagusnya untuk kita jadikan sebagai bibit untuk kita tanam kembali dan kita lebih perbanyak lagi. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan uh, awal saya itu menanam pohon kemangi ini. Nah, pohon kemangi ini sebenarnya pembibitannya ini dari benih atau biji. Nah, jadi belum ada seperti ini. Ini pertamanya itu saya beberapa kali gagal karena memang saya belum mengetahui bagaimana cara membibitkan, medianya seperti apa, cara menanamnya itu ataupun cara perawatannya itu seperti apa. Saya belum tahu sama sekali karena saya baru pertama kali menanam kemangi ini. Nah, tapi saat ini saya akan berbagi informasi dengan semua sahabat tani di sini. Saya akan berbagi dari cara pembibitan ataupun cara penanaman di awal dan medianya itu seperti apa dan cara penyiramannya seperti apa. Nah, jadi awalnya, nah ini saya sudah dapatkan tadi benih dari kemangi yang saya punya ini. Jadi sudah dapat seperti ini. Nah, jadi saya akan berbagi informasi tentang cara penanaman yang supaya tumbuhnya itu cukup bagus ya, dan juga rata-rata 75% dari bibit yang kita benihkan itu bisa tumbuh. Nah, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah persiapan media tanam, yang tentunya pasti teman-teman sudah paham. Entah teman-teman akan menanam di polybag atau nanti melakukan penanaman menggunakan tray, atau bisa teman-teman buat tempat pembibitan di misalnya pakai box dan sejenisnya. Nah, itu dari media tanamnya yang saya gunakan itu adalah tanah yang sudah saya ayak dan dicampur dengan kotoran sapi ataupun kotoran ayam juga boleh. Terus saya berikan juga sedikit sekam bakar. Nah, setelah itu saya taburkan ini benihnya ini, tapi dalam perjalanannya ataupun dalam perawatannya itu medianya itu tidak boleh terlalu lembab ataupun tidak boleh terlalu kering. Jadi sedang. Nah, kalau terlalu lembab itu akan menimbulkan seperti jamur ataupun ada bercak putih-putih yang menyelimuti bibit itu. Nah, kalau terlalu kering, bibit tidak mau tumbuh. Jadi seperti itu. Nah, di sini itu tips dari saya untuk bagaimana cara menanam dari bibit. Nah, yang saya akan lakukan sekarang itu adalah saya mau mencari bibit untuk keberlanjutan atau ketahanan benih dari kemangi ini, supaya kalau ini sudah mati saya masih ada bibit yang bisa saya tanam kembali tanpa harus membeli. Nah, gimana caranya? Ayo kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Saya ada satu pohon kemangi atau tanaman kemangi di polybag.
Nah, jadi yang bagusnya dari ini yang mana sih yang bagus diambil gitu kan. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita melakukan atau pengambilan benih bibit, itu yang kita lihat pertama kali itu adalah perbedaannya. Kalau kita mengambil terlalu tua seperti ini sudah kosong. Nah, ini sudah kosong, bisa kita lihat. Nah, kosong. Nah, kalau terlalu tua. Nah, kalau terlalu muda juga tidak bagus karena dia masih warna untuk benihnya itu masih berwarna putih ya. Jadi belum bisa kita pakai benih. Nah, jadi seperti ini contohnya. Belum full hitam. Nah, terus yang bagaimana sih yang harus kita ambil? Nah, jadi yang kita ambil itu adalah dia sedang. Nah, seperti ini. Saya contohkan di sini. Nah, jadi yang seperti ini. Yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, kita lihat. Nah, hanya kita putar seperti ini aja, dia sudah keluar. Jadi yang seperti ini, yang sudah hitam seperti ini bisa kita jadikan bibit. Nanti kita keringkan dulu, benar-benar kita jemur lagi sebelum nanti kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini akan kita keringkan kembali atau kita jemur lagi supaya benar-benar memang kering sekali dan supaya nanti kalau disimpan itu tidak berjamur. Karena memang kalau kemangi ini sangat susah-susah gampang untuk kita bisa tumbuhkan. Tapi apabila kalau sudah tumbuh seperti ini, nah kita keuntungannya sudah bisa dapat bibit kembali dan juga kita bisa melakukan ketahanan benih dari kemangi ini. Nah, jadi seperti itu tips dari saya. Bagaimana cara mudah untuk mengembangbiakkan tanaman kemangi di lahan pekarangan kita. Jadi kita tidak susah untuk mendapatkan kemangi dan cara penanamannya pun sudah kita pahami. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan berbagi tips juga bagaimana cara mendapatkan benih ataupun bibit dari seledri. Tetap pantengin channel Rumah Pangan Mandiri. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam semangat.